Iran kembali mengancam Amerika Serikat dan respons Amerika datang dengan pesawat-pesawat yang siap siaga, pangkalan-pangkalan dalam keadaan waspada, serta pesan yang jelas untuk garda revolusi Iran. Pada hari Senin 4 Mei 2026, krisis memasuki fase baru setelah pejabat yang terkait dengan rezim Iran berjanji akan melakukan serangan yang panjang dan menyakitkan terhadap posisi-posisi Amerika. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat merilis gambar-gambar A-10 Thunderbolt yang beroperasi di wilayah Timur Tengah. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Putaran tekanan baru dimulai dengan pernyataan keras dari pimpinan Iran. Dia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menghadapi pilihan tanpa jalan keluar, menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan atau menghadapi sebuah operasi. Anggota rezim lainnya memperkuat garis yang sama dan mulai mengatakan bahwa jika perang kembali terjadi, pangkalan Amerika di wilayah tersebut bisa menjadi sasaran. Pernyataan itu dibuat untuk mengintimidasi, tetapi juga mengungkapkan ketakutan Teheran. Rezim berusaha tampak kuat di depan umum karena mereka tahu ruang negosiasi semakin sempit. Donald Trump menanggapi ancaman tersebut dengan bahasa yang tegas. Dia mengatakan mungkin lebih baik tidak membuat kesepakatan apapun karena Iran belum membayar harga yang cukup atas tindakannya selama 47 tahun terakhir. Pernyataan itu membuat para mullah terpojok. Rezim Iran mencoba menggunakan ketakutan akan perang baru untuk mendapatkan konsesi. Tetapi pemerintah Amerika mulai mengatakan bahwa kesepakatan yang lemah bisa lebih buruk daripada tidak ada kesepakatan sama sekali. Dalam konteks inilah, gambar-gambar A-10 menjadi penting. Komando Pusat Amerika Serikat tidak mempublikasikan pesawat-pesawat ini secara kebetulan. Publikasi tentang A-10 terjadi pada hari Minggu 3 Mei 2026. Ketika Komando Pusat Amerika Serikat merilis gambar-gambar pesawat A-10 Thunderbolt di sebuah pangkalan dalam wilayah tanggung jawabnya di Timur Tengah. Publikasi tersebut muncul di tengah eskalasi verbal dari rezim Iran dan tidak diperlakukan sebagai sekedar catatan militer biasa. Komando Pusat sendiri menyatakan bahwa A-10 mampu memberikan dukungan udara jarak dekat kapanpun dan dimanapun paling dibutuhkan. Sebuah kalimat singkat namun berat untuk situasi saat ini. Dalam konteks krisis, gambar tersebut berfungsi sebagai pesan langsung kepada garda revolusi. Washington menunjukkan sebuah pesawat yang memang dipersiapkan khusus untuk beroperasi melawan target-target kecil, bergerak dan berbahaya dalam skenario konfrontasi regional. Bobot dari pengungkapan ini semakin besar karena A-10 sudah mulai muncul dalam operasi yang terkait dengan krisis dengan Iran sejak Maret 2026. Pada 15 Maret, Komando Pusat sudah pernah merilis gambar-gambar A-10C yang sedang diisi bahan bakar di udara selama operasi Epic Fury. Dan media khusus melaporkan bahwa pesawat tersebut sedang digunakan di sisi selatan Iran, di sebuah area di mana kapal cepat, drone, dan ancaman terhadap kapal dagang menjadi semakin penting. Karena itu, gambar baru pada 3 Mei memperkuat pesan kesinambungan. Gambar baru itu sendiri adalah sebuah pesan. Kami hanya bereaksi melalui pidato, tetapi tetap menjaga situasi di lapangan. Sebuah pesawat yang dibuat untuk tetap berada di atas area, memantau pergerakan dan merespons dengan cepat provokasi dari garda revolusi di Teluk dan Selat Hormuz. Ketika Washington menunjukkan pesawat ini siap, mereka berbicara langsung kepada para komandan Iran yang beroperasi di dekat Hormuz. A-10 berbahaya di lingkungan ini karena menggabungkan ketahanan, kemampuan bertahan lama di atas area, dan kekuatan tembak. Meriam 30 mm-nya dapat menghantam kapal ringan dengan kekuatan yang menghancurkan. Pesawat ini juga dapat membawa roket berpemandu, rudal Maverick, dan bom presisi. Bagi pasukan yang mengandalkan kawanan kapal cepat dan serangan mendadak, jenis pesawat seperti ini mengubah perhitungannya. Garda revolusi dapat mengancam dengan kapal cepat dan drone, tetapi mereka tahu bahwa alat-alat tersebut menjadi rentan ketika sebuah platform Amerika siap untuk berpatroli, mengidentifikasi, dan menyerang. Tekanan Amerika menargetkan struktur yang memungkinkan rezim mengancam dunia tanpa harus terlibat dalam perang konvensional secara terbuka. Garda revolusi tahu cara beroperasi di zona abu-abu. Mereka memprovokasi, mundur, menggunakan kelompok sekutu, menguji batas, dan berusaha membingungkan siapa pelaku serangan. Metode ini sudah muncul di berbagai momen di Timur Tengah.
Tujuannya adalah membebani lawan tanpa memberikan target politik yang mudah. Tujuannya adalah menciptakan biaya, ya. Biaya, lawan, memberikan target. Kehadiran A-10 retorika Trump dan blokade laut menunjukkan bahwa Amerika Serikat ingin mengurangi ruang untuk provokasi-provokasi tersebut. Rezim Iran juga menghadapi masalah internal. Semakin besar tekanan dari luar, semakin para mullah harus menunjukkan kendali di dalam negeri. Informasi yang beredar menunjukkan peningkatan represi, ketakutan di antara anak-anak, ketakutan di antara faksi-faksi, dan perebutan pengaruh di dalam sistem Iran itu sendiri. Pengawal revolusi berusaha tampil sebagai inti garis keras rezim, sementara sektor-sektor politik berusaha menghindari kekalahan total. Lingkungan ini menjelaskan nada tinggi dari ancaman-ancaman tersebut. Krisis nuklir adalah titik yang menghalangi tercapainya kesepakatan dengan mudah. Rezim Iran menolak pembongkaran total struktur nuklirnya dan menganggap tuntutan tersebut sebagai sesuatu yang mustahil. Iran mencoba memanfaatkan kekhawatiran ini agar para pemimpin Eropa mendesak Trump untuk membuat kesepakatan yang lebih lunak. Taruhannya adalah mengubah ketakutan ekonomi Eropa menjadi keuntungan diplomatik bagi Teheran. Namun meredakan krisis hari ini dan membiarkan program nuklir Iran tetap berjalan bisa menimbulkan krisis yang lebih besar di masa depan. Inilah argumen yang mendasari sikap keras Amerika. Sejarah menunjukkan bahwa jalur strategis dan senjata sensitif biasanya membutuhkan respon yang tegas. Pada tahun 1962, selama krisis rudal Kuba, Amerika Serikat memberlakukan karantina laut untuk mencegah masuknya persenjataan Soviet mendekati wilayahnya. Washington tidak mau bernegosiasi dengan ancaman strategis yang ditempatkan di Karibia. Tekanan Angkatan Laut membantu memaksa Moskwa mundur. Situasi saat ini memang berbeda, tetapi pelajarannya tetap sama. Ketika sebuah ancaman menggunakan posisi geografis dan persenjataan strategis untuk memaksa adanya konsesi, mundur justru bisa membuat ancaman itu semakin besar. Contoh lain juga membantu kita memahami apa yang sedang dipertaruhkan. Di Laut Merah, serangan kelompok Houthi terhadap kapal-kapal dagang memicu respons militer karena ancaman tersebut memengaruhi perdagangan global, energi, dan keamanan jalur pelayaran. Di Laut Cina Selatan, Beijing menggunakan kehadiran angkatan laut dan tekanan bertahap untuk mengubah keseimbangan di wilayah sengketa tanpa menyatakan perang secara terbuka. Iran mencoba menggunakan Selat Hormuz dengan logika yang serupa, tetapi menambahkan program nuklir, milisi regional, dan retorika revolusioner. Karena itu, respons Amerika tidak hanya menargetkan kapal-kapal, mereka menargetkan mekanisme pemerasan yang menopang pengaruh Iran. Bagi sekutu Amerika Serikat di Teluk, pesan ini juga penting. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan negara-negara lain di kawasan ini mengikuti krisis tersebut sambil menyadari bahwa kemenangan diplomatik para mullah akan memperkuat tekanan Iran di seluruh Timur Tengah. Jika Teheran berhasil mempertahankan program nuklirnya dan tetap memiliki kekuatan untuk mengintimidasi di Selat Hormuz, pemerintah lain di kawasan itu akan berada di bawah ancaman permanen. Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka mengetahui metode yang digunakan oleh Garda Revolusi dan telah menyiapkan cara-cara khusus untuk menetralkannya. Rezim Iran berbicara tentang membuka gerbang neraka, tetapi Washington menunjukkan bahwa pintu Hormuz juga bisa ditutup bagi siapapun yang mencoba menggunakan selat itu sebagai senjata. Perbedaannya adalah para mullah bergantung pada rasa takut, Amerika Serikat bergantung pada kemampuan nyata. Pada akhirnya, krisis ini memberikan pesan langsung. Publikasi A-10 Thunderbolt 2 oleh Komando Pusat Amerika Serikat menjadi sorotan. Sebuah pesawat yang memang dibuat untuk menghadapi jenis provokasi yang biasa digunakan oleh Garda Revolusi, seperti kapal cepat, drone, dan aksi terhadap kapal-kapal di Teluk. Sementara para mullah berbicara tentang serangan yang panjang dan menyakitkan, Washington menunjukkan bahwa mereka memiliki sarana yang siap untuk bertindak di titik paling sensitif dari krisis ini. Selat Hormuz telah menjadi panggung tekanan Iran, tetapi juga bisa menjadi tempat di mana pemerasan ini akan dipatahkan. A-10 tidak lagi sekedar menjadi gambar yang disebarluaskan, tetapi kini menjadi peringatan nyata bahwa respons Amerika bisa datang dengan cepat, berat, dan tanpa ruang untuk gertakan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video.
Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir jangan lupa lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.